Hari ketujuh dari 30 hari menjadi pria yang lebih baik. Betterment for better man. Challenge ini saya bikin supaya saya bagus, lebih baik dalam 3 hal. Pertama, dalam hal menjadi man of God, pria yang bisa merepresentasikan Bapak di surga dalam kehidupan saya. Kedua, gimana saya jadi konten kreator yang lebih baik dengan latihan ngomong kayak gini, dengan ya informasi-informasi, ide-ide yang saya dapetin hari-harinya. Dan yang terakhir, gimana caranya jadi insurance businessman yang lebih baik. Kita mulai dengan pelajaran yang pertama tentang gimana caranya jadi pria yang lebih baik. Hari ini renungan paginya ngebahas soal doanya Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan doanya Yabes itu, kisah hidupnya Yabes itu cuma 3 ayat, singkat banget. Tapi doanya itu ngasih tahu ke kita kalau orang biasa pun bisa hidup luar biasa hanya karena punya Allah yang luar biasa. Jadi imannya dulu yang harus luar biasa supaya kalau bisa hidup luar biasa. Dan lanjut dari renungan itu, saya juga lagi nge-scroll kan, terus ada IG-nya dari Dan Martel, IG Reels. Dia juga ngebahas soal if you want to live an extraordinary life, you have to be extra. Gak bisa kalau ngelakuin apa yang orang lain biasa lakukan dan kamu ngarepin dapetin sesuatu yang ekstra. Ya, apa yang kamu tabur itu kan yang kamu tuai. Kalau kamu tabur hal-hal ekstra, otomatis kamu pasti juga mendapatkan hal-hal ekstra. Dan memang semuanya itu mesti punya dasar iman yang kuat. Dasar iman yang benar-benar mengandalkan Tuhan, karena ya sama kayak di beberapa hari sebelumnya saya ngomong, nanti Tuhan akan membawa kamu ke sebuah musim dimana satu-satunya alasan kamu bisa sampai sana itu cuma karena Tuhan. Dan ini yang masih saya pelajari hari demi hari. Banyak distraksi yang memang masih membuat saya kurang fokus. Banyak distraksi juga yang bikin saya ya nggak ekstra dalam apa yang saya bisa lakukan gitu. Masih banyak yang bisa dipelajari, masih banyak yang bisa diperbaharui. Tapi hari ini saya mau jadiin hari untuk bersyukur atas 1 tahun terakhir. Saya udah berani untuk mulai bikin konten di YouTube, berani mulai bikin konten di TikTok, berani juga untuk jadi leader, berani juga untuk banyak melakukan hal-hal yang ya di luar kebiasaan saya dan di luar ke comfort zone saya. Tahun ini cukup banyak yang saya stretch diri saya terutama, dan ya wajib banget buat disyukurin sih. Small wins make you understand the improvement gitu. Kemenangan-kemenangan kecil ini yang bikin kita semakin semangat. Dan puji Tuhannya hari ini konten saya di YouTube itu nembus 100 view. Mungkin buat orang lain, wah 100.000 baru berasa, ini 100 in total ya, dalam channel saya totalnya 100. Puji Tuhan udah ngelewatin milestone yang nembus 100 ini. Banyak yang bisa disyukurin, banyak juga yang bisa dipelajarin. Dan salah satu video yang paling banyak ngasih view-nya itu justru video yang terakhir gitu. Video yang sempat lupa dibikin, dan video yang sempat rasanya tuh kayak aduh apa ini bakal booming gitu, apa ini akan performing. Tapi nyatanya orang banyak yang ngaklik dan banyak juga yang nonton sih sampai terakhir. Emang kadang yang kita rasa kurang malah
menghasilkan dan yang malah kita rasa bagus banget, ini justru malah miss. Ujung-ujungnya memang fokus aja sama inputnya kita, karena itu doang yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol output. Yang kita bisa lakuin adalah bikin setiap video lebih baik daripada video-video yang sebelumnya. Fokus ke sana, fokus melatih cara ngomong, melatih scriptingnya, melatih shootingnya, melatih editingnya. Simple, nggak usah aneh-aneh, yang penting meaningnya sampai, tujuannya sampai, dan nggak usah pusingin apa yang jelek sekarang, karena orang lain juga, let's say kamu jalan 10 tahun di YouTube sama kayak Dan Martel, nobody see your first video and say that you ugly or you cannot do this gitu. Mereka akan ngelihat kamu yang sekarang, kamu yang nantinya di 10 tahun itu, dan mereka ngeliat ke belakang, oh dulu mereka juga sempat jelek dan mereka tetap striving sampai bisa loh 10 tahun ke depan, dan hasilnya adalah ya luar biasa. Banyak banget yang memang harus dipelajari, dan semua itu harus dimulai dari punya mindset yang benar. Karena dengan punya mindset yang benar, basically udah 80% itu udah menang. Sisanya tuh eksekusi. Karena kalau misalnya eksekusinya bagus, punya mindset yang udah kalah sebelum perang pun, pasti feelingnya gak bakal kalah gitu. Ketemu halangan sedikit, nyerah. Dan itu sering banget terjadi sama saya. Dan itu juga yang memang harus saya benerin sebagai content creator, sebagai insurance businessman. Saya harus ingat bahwa I play the long game. I play this game not for a year, not for 2 years, but for 5 or 10 years. 5-10 tahun. Kasih mereka waktu untuk tumbuh. Yang saya tanam ini bukan pohon toge. Yang saya tanam ini pohon bambu yang 5 tahun pertama nggak kelihatan, karena dia bikin akar di bawah. Tapi di saat akarnya udah siap, it only take overnight to the bambu to shoot gitu kan. Bambunya bisa panjang banget dalam waktu 1 malam. Dan ya, yang saya tahu sekarang musimnya adalah musim menanam, musim sabar, musim delay, musim dead end, musim difficulties. Jadi ya harus sabar. Intinya sih itu sih, untuk jadi content creator harus konsisten, sabar. Dan juga untuk insurance businessman-nya, memang bisnis asuransi itu kita harus lihat point of view-nya. Di Indonesia tuh land of opportunity. Kalau ngelihat susahnya dan orang Jakarta yang udah punya banyak asuransi dan segala macamnya, ujung-ujungnya balik lagi mindsetnya bakal fokus sama scarcity, kekurangan. Padahal kalau punya pasar yang cuma 8% orang di Indonesia yang beli, berarti kan masih ada 92% lagi yang masih bisa dijangkau gitu kan. Memang belum tentu semua orang Indonesia mampu beli asuransi. Tapi anggap aja kalau misalnya asuransi ini nantinya dipaksakan oleh negara, sama seperti negara-negara maju lainnya. Kan katanya Indonesia 2045 Indonesia emas kan. Jadi kan harusnya dijadiin negara maju, dan banyak pasti kebijakan negara maju yang akan di-apply juga dari pemerintahan. Mungkin Tuhan mengizinkan sekarang 2025 ini mempersiapkan saya untuk jadi di 20 tahun ke depan udah siap untuk financial free, udah bisa mungkin punya asuransi yang kerja sama pemerintah. I don't know, never know. Tapi yang pasti rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa masa depan penuh harapan. Jadi ya percaya aja kalau Tuhannya nggak akan salah. Saya
Saya mungkin salah langkah, saya mungkin gagal, tapi selama saya mengandalkan Tuhan dan membiarkan Dia memegang setirnya, harusnya saya akan sampai ke tujuan. Dan tujuannya Tuhan adalah gunung yang lebih tinggi. Intinya begitu aja, fokus sama punya iman yang luar biasa, lakuin hal-hal luar biasa untuk dapetin hal-hal yang luar biasa juga, dan juga sabar, konsisten, dan tetap semangat play the long game, karena ini nggak cuma 1-2 tahun aja. Itu aja videonya, sampai ketemu buat kamu nanti YSK Wijaya yang udah sukses. Bye buat video ini.